Halo Sobat Manhwa, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan kembali membahas manhwa yang sangat seru dan penuh aksi. Mengisahkan tentang Dongfang Dubai, pejuang legendaris yang dikenal sebagai prajurit surgawi yang mampu menghadapi 10.000 musuh sekaligus. Dia adalah pemimpin dari kultus demonik dengan kekuatan yang tak tertandingi. Namun, saat momen penting penyatuan Jianghu, sebuah kecelakaan mengubah segalanya. Jiwanya terjebak dalam tubuh seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Bagaimanakah nasibnya? Apa yang akan terjadi ketika kekuatan luar biasa bersatu dengan jiwa muda yang penuh potensi? Langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seseorang yang memandangi sebuah kota yang berubah menjadi lautan api. Dikatakan orang ini memiliki kecerdasan dan kemampuan bela diri yang sangat luar biasa yang diberkati oleh surga. Dia adalah seorang seniman bela diri yang kekuatannya menyaingi 10.000 warrior yang tercerahkan. Dia adalah pemimpin kultus demonik generasi keempat bernama Dongfang Dubai. Kekuatannya sungguh sangat dahsyat sampai-sampai dapat membelah gunung dan lautan bahkan membuat langit menjadi runtuh, dan itu bukanlah sebuah metafora belaka. Namun, pada hari di mana dia akan menyatukan seluruh dunia, dia diserang dalam skala besar oleh aliansi pemberontak dari sekte ortodoks. Dengan pedang yang tertancap di tubuhnya ia mengatakan ini sungguh menjengkelkan, ia tersenyum seolah-olah ini bukanlah masalah besar mengatakan kalau mereka semua akan mati hari ini. Ia tersungkur dengan pedang yang tertancap di tubuhnya sambil dipandangi oleh ribuan warrior yang mengincarnya. Ia kembali tertawa dan mengatakan kalau belum lama sejak bajingan seperti mereka semua merengek di bawah kakinya saat 10.000 pasukan terkuatnya ditempatkan di sini. Ia mengangkat wajahnya yang membuat para warrior panik ketakutan. Ia menegaskan apakah ini adalah nilai kebajikan yang para bajingan sekte ortodoks seperti mereka selalu katakan. Dengan tatapan yang mengerikan ia secara perlahan mencabut pedang yang tertancap di tubuhnya. Dengan suara berat ia mengatakan karena mereka telah menginjakkan kaki kotor mereka di kuil agung yang merupakan tempat suci pemujaannya maka mereka semua akan membayar akibatnya dengan nyawa mereka. Seketika ia berdiri dengan tegak dan meminta mereka semua untuk maju jika ingin mati lebih dulu. Pedang yang dicabutnya langsung meleleh dan terbakar menjadi abu begitu saja di tangannya, di mana ini membuat mereka semua yang melihatnya merasa tercengang karena pedang itu adalah salah satu pedang terbaik yang menjadi andalan surga namun hancur tak tersisa begitu saja. Mereka juga tercengang merasa tidak menyangka melihat penampilan Dubai yang terlihat begitu muda padahal umurnya sudah hampir menginjak 80 tahun. Dari balik kerumunan salah satu warrior maju tanpa rasa takut meminta izin kepada seniornya apakah ia bisa dibiarkan berduel dengan orang itu. Dengan tatapan penuh semangat dan raut wajah yang tak menunjukkan rasa takut sedikit pun, ia menegaskan kalau ia ingin membunuh pemimpin demonik itu dengan tangannya sendiri. Diketahui kalau pria ini bernama Ling Hutian, ia merupakan murid pertama dari sekte Gunung Hua. Mendengar perkataan Ling Hutian, seniornya merasa terkejut dan menanyakan apakah dia baik-baik saja. Seniornya mengungkapkan kalau Ling Hutian sudah kehilangan pedang kesayangannya dan juga sepertinya menderita beberapa luka yang serius. Namun dengan tatapan penuh antusias dan percaya diri Ling Hutian meminta seniornya agar tak perlu mengkhawatirkannya. Ia menegaskan bahwa teknik pedangnya tidak memandang pedang yang ia gunakan, asalkan itu pedang maka ia bisa membunuh pemimpin demonik itu dengan kemampuannya. Ling Hutian kemudian berjalan mendekat dan memberi peringatan kalau ini adalah akhir bagi Dongfang Dubai. Ia mengungkapkan kalau Dubai sudah menyerang banyak sekte dan banyak membunuh para warrior yang baik termasuk warrior dari sekte Gunung Huanya. Oleh sebab itu Ling Hutian menegaskan akan melenyapkan Dubai hari ini karena mereka tidak bisa hidup di langit yang sama meski itu hanya sehari saja atau bahkan sedetik saja. Mendengar Ling Hutian yang terus mengoceh wajah Dubai terlihat sangat bosan, ia meminta Ling Hutian agar berhenti mengoceh dan terus menyebut namanya. Merasa tidak terima Ling Hutian malah semakin menjadi, ia berteriak mengatakan mana sudi ia diperintah oleh iblis keji seperti Dubai yang menyebabkan kekacauan besar di dunia. Dengan raut wajah kekesalan Dubai mengangkat kepalanya menatap ke langit sambil menanyakan apa itu surga. Ia lalu membaca kata-kata pemujaan yang membuat warrior di belakang Ling Hutian semuanya merasa sangat kesakitan sambil memegang kepala mereka. Melihat kondisi rekannya, Ling Hutian bergumam mengatakan kalau ini adalah transmisi suara yang langsung dikirim ke otak.
Dubai terus membacanya semakin kuat di mana ini membuat para warrior semakin kesakitan dan satu persatu dari mereka mulai tumbang, para warrior yang masih bertahan mulai memuntahkan darah dan telinga mereka juga mengeluarkan darah, mereka mengerang kesakitan sambil memegang kepala mereka, dikatakan kalau ini adalah sebuah kutukan yang membuat orang yang terkena akan tewas, ini bahkan akan terasa lebih menyakitkan jika mereka tidak membunuh diri mereka sendiri secepatnya, satu-satunya cara melarikan diri dari kesakitan yang luar biasa ini adalah kematian. Untuk lari dari kesakitan itu pemandangan pertumpahan darah yang tak terbayangkan terjadi, di mana para warrior menghunuskan pedang mereka sendiri untuk mengakhiri penderitaan mereka. Ini adalah pemandangan yang sangat mengerikan, Dubai berdiri tegak di tumpukan mayat yang terlihat tak ada ujungnya. Satu-satunya yang masih selamat adalah Ling Hutian dengan ekspresi sangat ketakutan dan panik di wajahnya memandangi Dubai yang tepat berada di hadapannya. Ia tersungkur di tanah dan tak bisa menggerakkan tubuhnya yang entah apa yang dilakukan Dubai padanya. Dubai memandanginya dengan tatapan dingin menanyakan apakah Ling Hutian tahu mengapa dia satu-satunya yang masih selamat. Tian memaksa dirinya bergerak dan berteriak sehingga ia pun memuntahkan darah. Sambil menahan sakit ia dengan lantang mengatakan kalau sampai kapanpun Demon seperti Dubai tidak akan pernah mendapatkan rahasia terbesar sekte mereka. Namun dengan santainya Dubai mengatakan kalau ia sama sekali tak peduli dengan hal itu, ia malah balik bertanya apakah Ling Hutian berpikir ia melakukan pembantaian ini karena menginginkan sesuatu dari mereka. Seketika Ling Hutian tercengang dan menanyakan lantas apa yang sebenarnya Dubai inginkan dari mereka. Sambil tersenyum tipis Dubai mengungkapkan kalau sebenarnya ia melakukan semua ini hanya karena ia menyukainya. Seketika tangan Dubai tepat berada di dahi Ling Hutian seolah-olah akan mengakhiri segalanya, Ling Hutian hanya bisa pasrah memandang ke atas menatap wajah Dubai, ia bergumam mengatakan kalau pada akhirnya ia bahkan tak bisa menyentuh seujung jari pun dari Demon bajingan ini. Di momen itu Ling Hutian membayangkan istrinya yang sedang mengandung anak pertama mereka. Ia memanggil istrinya dengan nama Yerin dan mengungkapkan kalau ia sangat ingin mengajari anak pertama mereka nanti ilmu bela diri setelah dia lahir, dan setelah itu mereka akan membangun sekte mereka Gunung Hua yang telah dihancurkan oleh Demon sialan ini dan hidup bahagia. Ling Hutian tergeletak di genangan darah di mana tumpukan mayat di sisi kanan dan kirinya sebagai latar belakangnya. Ia dengan suara pelan meminta maaf kepada Yeri istrinya karena hayalan kebahagiaan yang ia dambakan hanyalah sebuah mimpi belaka. Dubai yang menatapnya dari atas memasang ekspresi yang begitu misterius, tanpa mengatakan apapun ia langsung menarik pedang yang tertancap di tubuh salah satu warrior seolah-olah akan segera mengakhiri hidup Ling Hutian, namun ekspresi Ling Hutian seketika begitu terkejut ketika melihat apa yang akan dilakukan oleh Dubai. Ia bertanya-tanya mengapa Dubai melakukan hal seperti itu. Ternyata Dubai malah mengarahkan pedang itu ke lehernya sendiri sambil tersenyum, seketika darah menyembur keluar menciptakan suasana mencekam, di mana Dubai mengakhiri hidupnya sendiri. Entah apa yang terjadi mengapa Dubai mengakhiri hidupnya sendiri, namun saat itu Ling Hutian yang menjadi orang terakhir yang menyaksikannya diklaim sebagai orang yang telah membunuh Dubai yang dijuluki sebagai Demon yang tak terkalahkan dari timur. Rumornya dengan sangat cepat langsung menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan kematian dari pemimpin kultus demonik Dubai membawa era baru pada Murim dan kesempatan emas pada dunia menciptakan tatanan dunia yang kembali stabil. Era ini disebut sebagai dinasti Ming yang artinya cahaya, nama yang menandakan keinginan untuk menghapus seluruh kegelapan di dunia oleh dinasti Yuan dengan menjadi matahari di langit yang memberikan cahaya dan harapan baru di hati semua orang. Di masa sekarang, terlihat seorang pria yang diikat di atas sebuah meja dengan mulut yang tertutup sambil memasang ekspresi ketakutan. Di meja yang lain terlihat beberapa alat yang berlumuran darah yang biasanya digunakan untuk menyiksa seseorang. Seorang pria tua kemudian muncul dengan wajah yang rusak di sisi kanan wajahnya sambil melirik ke arah pemuda yang diikat mengatakan kalau ini hanya akan berlangsung sebentar saja. Melihat kehadiran pria tua itu membuat pemuda tersebut menjadi semakin panik ketakutan, namun ia tak bisa melakukan apapun karena tubuhnya terikat dan mulutnya ditutup dengan rapat. Pria tua itu kemudian mengambil salah satu alat sambil mengatakan kepada pemuda itu kalau sepertinya ini adalah takdir yang mempertemukan mereka berdua seperti ini. Ia lalu mengarahkan alat itu ke wajah pemuda tersebut sambil tertawa meminta pemuda itu agar tidak takut karena proses kebiri ini hanya akan berlangsung sebentar. Sementara pemuda itu matanya terbuka lebar memandangi celurit yang tepat berada di hadapannya namun tak bisa berbuat apa-apa.
Seketika sebuah sayatan panjang terlihat di mana darah menyembur keluar dari bekas sayatan tersebut. Di waktu yang bersamaan pemuda itu langsung membuka matanya dengan ekspresi sangat ketakutan dan panik. Ia terbangun dari tidurnya dan segera memeriksa tubuhnya dengan sangat panik dan ketakutan, yang ternyata itu tadi hanyalah sebuah mimpi yang menyeramkan. Meski itu hanyalah mimpi namun ia begitu sangat ketakutan sampai-sampai memeriksa titiknya secara langsung karena takut jika ia benar-benar telah dikebiri. Ia memegang kepalanya merasa sangat frustasi mengungkapkan kalau ia sudah muak mengalami mimpi menyeramkan seperti ini setiap kali ia tertidur. Ia mengatakan kalau biasanya beberapa orang akan mendapatkan pencerahan dengan diajari teknik rahasia ilmu bela diri dalam mimpi, namun mengapa ia malah memimpikan hal yang menyeramkan setiap kali ia memejamkan matanya. Seseorang kemudian tiba-tiba menegurnya, memanggilnya dengan nama Ling Hu Jong dan menyuruhnya agar tidak berisik di tengah malam di mana ini membuatnya terkejut. Orang itu bernama Wi Jaseong yang merupakan murid tertua dari Sekte Gunung Hua yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Ia dengan tegas menyebut Ling Hu Jong bajingan yang tidak berguna dan menyuruhnya untuk tidur dengan tenang. Ling Hu Jong meminta maaf dan mengatakan kalau tadi ia sedang bermimpi buruk, namun Jaseong menjawabnya kalau ia sama sekali tak peduli tentang hal itu. Ia memperingati Ling Hu Jong jika dia membuat keributan lagi maka ia akan membuatnya tidur di luar. Setelah itu Jaseong kembali melanjutkan tidurnya sambil mengatakan dengan nada ketidaksukaan kalau siapa sangka bajingan seperti Ling Hu Jong adalah anak dari seorang pahlawan agung, di mana hal ini membuat Ling Hu Jong terdiam dengan sorotan mata yang terbuka lebar. Dengan tatapan sayu Ling Hu Jong kembali berbaring, ia bergumam mengatakan mengapa hanya dia yang disuruh untuk diam padahal tidak ada satupun yang tidur dengan tenang di sini, di mana terlihat ternyata ada beberapa rekan seperguruan mereka juga yang tidur di samping mereka dengan lebih berisik, bahkan ada yang bersorak kegirangan yang entah apa yang mereka mimpikan. Ling Hu Jong merenung dan bergumam mengatakan mengapa kakak tertua terlihat pilih kasih dan hanya ia yang selalu ditegur. Ling Hu Jong bertanya-tanya apakah jika ia berasal dari keluarga biasa seperti anak lainnya apakah Jaseong akan memperlakukannya dengan lebih baik seperti anak lainnya. Diceritakan kalau sudah 14 tahun berlalu sejak pahlawan agung Ling Hu Tian meninggal sebagai seorang yang membunuh pemimpin kultus demonik Dongfang Dubai. Ling Hu Jong nama dari pahlawan agung dipercaya untuk membangun kembali Sekte Gunung Hua, dan saat ini Ling Hu Jong mengemban peran besar itu di pundaknya. Di pagi hari Jaseong berteriak dengan lantang menyuruh mereka semua untuk segera bangun dan bersiap. Mereka semua segera bangun merapikan tempat tidur mereka dan setelah itu langsung keluar menuju tempat pelatihan, kecuali Ling Hu Jong. Jaseong menahannya dan menyuruhnya untuk tetap tinggal sebentar, di mana hal ini membuat Ling Hu Jong merasa gugup dan bertanya-tanya masalah apa lagi yang harus ia hadapi pagi ini. Rekan seperguruannya yang melihatnya merasa kasihan dan berbisik mengatakan kalau ini sudah keterlaluan. Mereka bertanya-tanya setelah apa yang terjadi kemarin apakah Ling Hu Jong akan diganggu lagi. Senior bernama Cheong yang merasa simpati mencoba menyemangati Ling Hu Jong dengan mengatakan kalau kakak senior pertama mungkin hanya ingin menasehatinya. Mendengarnya dengan perasaan canggung Ling Hu Jong berterima kasih karena Cheong mencoba menghiburnya. Ling Hu Jong mengungkapkan kalau senior Cheong adalah orang yang luar biasa, meski dia paling menonjol dari yang lain tetapi dia tetap rendah hati kepada semua orang. Ling Hu merenung merasa sangat iri dan bergumam mengatakan andai saja jika ia sehebat Cheong mungkin hidupnya akan jauh lebih baik dan tidak diremehkan. Jaseong kemudian tiba-tiba menegurnya yang membuat Ling Hu terkejut dan langsung berdiri tegak dengan perasaan panik. Dengan tatapan tajam Jaseong dengan tegas menanyakan mimpi buruk macam apa yang selalu dimimpikan Ling Hu sampai-sampai membuat keributan hampir di setiap malam. Dengan perasaan gugup Ling Hu bergumam bertanya-tanya apakah ia harus menceritakannya, dengan mengingatnya saja membuatnya begitu sangat merinding karena di mimpi itu ia kehilangan kebanggaannya sebagai seorang lelaki dan menjadi seorang kasim setiap hari. Atas hal ini membuat Ling Hu enggan menceritakannya karena ini sangat memalukan yang membuatnya terlihat semakin aneh dan pastinya Jaseong hanya akan menyebutnya sebagai idiot. Melihat Ling Hu yang hanya melamun, Jaseong berteriak dan menyuruhnya untuk segera mengatakannya. Dengan perasaan ragu Ling Hu mencoba mencari alasan lain yang membuatnya berbicara dengan terbata-bata. Mendengar ocehan Ling Hu yang tidak jelas Jaseong berbalik pergi sambil menyebut Ling Hu bocah goblok dan mengatakan lebih baik lupakan saja percakapan ini, di mana hal ini membuat Ling Hu terkejut dengan tingkah Jaseong dan sedikit merasa tidak terima karena ia sudah berpikir keras namun pada akhirnya Jaseong malah menyebutnya goblok dan mengabaikannya. Ia tertunduk lemas dan dengan perasaan kesal bergumam mengatakan kalau ia sangat benci disebut pria bodoh.
Jaseong yang berjalan pergi dengan tatapan tajam mengumpat menyebut faksi ortodoks sebagai bajingan. Ia mengepalkan tinjunya dengan penuh kekesalan bergumam mengatakan kalau saat sekte Gunung Hua mereka diambang kehancuran, tak ada satupun bantuan yang diberikan oleh bajingan 9 sekte besar dari faksi ortodoks. Para bajingan itu mengatakan tentang melalui segalanya bersama-sama namun tidak ada satupun dari mereka yang mengulurkan tangan ketika sekte Gunung Hua diambang kehancuran dan saat ini perlahan mulai bangkit kembali. Dengan tatapan penuh kekesalan yang membara Jaseong berharap kepada Linghu agar dia menjadi pria yang kuat karena saat ini Linghu masih terlalu lemah untuk bertahan di dunia yang sangat busuk ini. Diketahui ternyata sikap tegas dan keras yang ditunjukkan Jaseong kepada Linghu bukan karena ia membencinya namun karena ia ingin membuat Linghu menjadi pria yang kuat dan tidak manja yang memiliki tekad yang kuat menghadapi setiap masalah yang akan dia hadapi nanti di masa depan. Dijelaskan kalau meskipun Jaseong bukanlah murid langsung dari sekte Gunung Hua, namun bersama dengan masternya Noh Sayeon, dia selalu berpikir bahwa dia adalah anggota dari sekte yang sama oleh sebab itu ia menjaga sekte ini dengan sangat baik. Saat ini Jaseong di sini bertindak sebagai instruktur yang mengatur semua jadwal latihan setiap murid dan melatih mereka secara langsung. Ia dengan lantang mengumumkan kalau sparring hari ini akan dibatalkan, tapi sebagai gantinya besok mereka akan lebih banyak bertarung, jadi hari ini mereka akan belajar Six Harmonious Art yang merupakan teknik kultivasi dasar inner ki dari sekte Gunung Hua. Mendengarnya murid yang lain saling berbisik satu sama lain, mereka mengungkapkan kalau belajar teknik kultivasi inner ki adalah satu-satunya cara untuk mensucikan pikiran dan tubuh, tapi itu sungguh sangat membosankan untuk dilakukan. Melihat tingkah mereka yang enggan melakukannya, Jaseong lantas menegaskan jika mereka tak ingin melakukannya maka sebagai gantinya mereka bisa pergi membersihkan aula atau tempat latihan untuk persiapan besok, di mana hal ini membuat mereka merinding karena itu lebih membosankan dan melelahkan. Dengan lantang Jaseong berteriak menyuruh mereka semua untuk segera bersiap dan mengikutinya. Mereka kemudian mulai duduk bersama melakukan meditasi di mana Jaseong yang memimpin dan mengarahkan mereka untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ia meminta mereka semua untuk memusatkan ki mereka, menyatukan tangan mereka dan bernafas dengan tenang sebagai dasar dari pelatihan ini. Mereka harus bernafas secara halus melalui hidung dan mengeluarkan energi buruk melalui mulut. Jaseong meminta mereka semua untuk mengulanginya sebanyak 30 kali sambil mempertahankan fokus mereka. Sambil terus melakukannya Jaseong bangkit dan mengarahkan mereka. Ia menegaskan kepada mereka semua untuk tetap fokus dan mengingat dasar dari teknik Six Harmonious Art ini. Jaseong meminta mereka semua untuk membayangkan situasi di mana surga dan bumi dan 4 arah menjadi satu. Mereka bisa memulainya dengan membayangkan titik kecil di kepala mereka lalu membuat titik itu semakin berkembang sambil tetap mempertahankan fokus mereka. Jaseong mengungkapkan kalau Six Harmonious Art adalah teknik yang mengisi kegelapan di hati mereka dengan cahaya, dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal mereka harus sering mengulangi proses ini sekuat dan semampu mereka. Jaseong kemudian melirik ke arah Cheong yang tampak begitu tenang. Jaseong bergumam mengatakan kalau seperti yang diharapkan dari murid terbaik Cheong mampu melakukannya dengan sangat baik. Jaseong mengungkapkan kalau Cheong bahkan dapat melakukannya dengan lebih baik dibandingkan dengan dia sewaktu masih muda. Sirkulasi pernafasan Cheong sangat sempurna tanpa ada masalah sedikit pun. Sepertinya saat ini dia sedang membangun energi di pusat ki-nya dengan perlahan dan stabil. Sambil melirik ke murid lainnya, Jaseong mengungkapkan kalau mereka semua tidak berguna. Sepertinya ini karena mereka memang tidak berbakat seperti Cheong. Namun meski begitu Jaseong mengungkapkan tetap saja tergantung seberapa besar usaha yang dikerahkan, mereka semua seharusnya menjadi seorang seniman bela diri kelas 2, mereka yang lebih baik bahkan seharusnya bisa menjadi seniman bela diri kelas 1. Melihat perkembangan mereka membuat Jaseong merasa kecewa. Ia bergumam mengatakan kalau keinginan master mereka sepertinya tidak akan terpenuhi dengan mendidik dan menghasilkan seniman bela diri yang kuat untuk menjaga sekte Gunung Hua mereka. Namun seketika Jaseong begitu terkejut ketika melihat luapan energi ki yang begitu besar dikeluarkan oleh salah satu murid. Dan ternyata itu adalah Linghu yang terlihat sangat fokus dengan aura ki yang menyelimuti tubuhnya. Yang lainnya bahkan terbangun dari meditasi mereka dan merasa terkejut melihat Linghu. Sekujur tubuh Linghu terlihat seperti terbakar dengan luapan energi ki yang begitu besar menyelimuti tubuhnya di mana hal ini membuat yang lainnya merasa sangat tercengang. Perlahan-lahan energi ki di sekujur tubuh Linghu semakin meluap dan terlihat lingkaran biru mulai muncul yang terlihat jelas di perut Linghu. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan dari cerita kali ini. Jangan lewatkan kelanjutan dari perjalanan epik ini, dengan banyak tantangan dan misteri yang menanti di depan.
Akankah Ling Hujong dapat mengatasi warisan dari ayahnya dan membangun kembali Sekte Gunung Hua? Atau apakah ancaman dari masa lalu masih membayangi jalannya? Jangan lewatkan kelanjutan kisah ini, karena petualangan yang lebih mendebarkan akan segera terungkap. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Sampai jumpa di part selanjutnya.